Pembangunan Kota Semarang dinilai perlu terus diarahkan pada kebutuhan nyata masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun penguatan pelayanan di tingkat lingkungan. Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari fraksi PKS, Agus Riyanto Slamet, menjadi salah satu legislator yang memiliki perhatian terhadap berbagai persoalan pembangunan daerah. Berdasarkan data resmi DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet merupakan anggota Komisi C DPRD Kota Semarang dari Partai Keadilan Sejahtera PKS. Komisi C menangani bidang pembangunan, termasuk pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, perhubungan, lingkungan hidup serta administrasi pembangunan. Dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Agus Riyanto Slamet bersama Komisi C terlibat dalam pembahasan berbagai agenda pembangunan Kota Semarang. Pada 2026, misalnya, Komisi C melakukan pembahasan terkait rencana kerja pemerintah daerah RKPD, serta mengevaluasi capaian program dan realisasi anggaran semester pertama. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan berbasis masyarakat adalah program Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (BOPRTR-W). Pemerintah Kota Semarang pada 2026 menyediakan bantuan operasional sebesar Rp25 juta per RT per tahun. Program tersebut memiliki dasar hukum melalui Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2026 tentang pedoman pemberian bantuan operasional rukun tetangga dan rukun warga. Peraturan tersebut berstatus berlaku dan menggantikan Perwal Nomor 32 Tahun 2025. BOP tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi bantuan administratif bagi pengurus RT, tetapi dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di lingkungan masing-masing. Sejumlah informasi mengenai kebijakan BOP 2026 menyebutkan bahwa pemanfaatan dana diberikan ruang yang lebih luas, antara lain untuk kegiatan sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat, pengembangan pariwisata, hingga penataan lingkungan sesuai kebutuhan dan hasil musyawarah warga. Sekarang ini kan ada sesuatu yang berbeda, karena memang kegiatan-kegiatan Muslim Bank yang biasanya ada itu kan sekarang bentuknya sudah beda Muslim Banknya. Kalau dulu warga ini bisa menyampaikan usulan-usulan pembangunan fisik maupun non fisik di Muslim Bank, ini kan sekarang kan sudah berbeda, karena memang anggaran Muslim Bank ini yang tahun 2026 yang sudah kita sepakati bersama di APBD, pembahasan APBD di tahun 2005 itu ternyata di hold atau di cancel ya. Kenapa? Karena memang bisa jadi anggarannya ya di cancel ini untuk dialihkan lah bahasanya. Dalam program Bu Wali yang janji kampanye itu 25 juta per RT itu ya, sehingga ketika kita pembahasan di Bangka dulu ya akhirnya sampai deadlock itu, karena kita inginkan anggaran Muslim Bank itu tetap muncul di APBD 2026, tapi di sana justru malah tidak muncul ya, muncul tapi juga tidak terlalu banyak gitu. Yang kedua memang di sisi lain pemerintah Kota Semarang kan semuanya kabupaten kota kan dikurangi daya transfer daerah itu, TKD dari pemerintah pusat ya, katanya untuk efisiensi dan sebagainya, yang ternyata dialihkan ke MBG dan Operasi Merah Putih itu anggaran sana ya. Itu juga mengaruhi pembangunan di Kota Semarang, karena anggaran TKD yang 400 miliar itu ya sangat dibutuhkan tunai dari Kota Semarang, tapi kan akhirnya terkurang sebanyak itu, sehingga akhirnya membawa dampak yang kurang baik dalam pembangunan di Kota Semarang. Kalau kita sekarang kan membahas prognosis ya semester kedua, di mana target-target kita di tahun 2026 ini capaian pendapatan dan juga belanja itu kan kemarin kita jadi terkoreksi ya, karena target pendapatan kita ternyata banyak yang dimungkinkan itu tidak tercapai ya. Sehingga dari TAPD pemerintah itu berusaha untuk merasionalisasikan anggaran itu dengan
menghitung kembali ya pendapatan yang kemudian tercapai dan juga anggaran-anggaran pembangunan yang mungkin akan dilakukan. Sehingga kemarin muncul isu-isu beberapa kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, masih belum dilelang atau seperti apa itu di-hold atau ditunda karena khawatir pemerintah, Pak Sekda menyampaikan khawatir nanti kalau itu dilaksanakan nanti menjadi sebuah presiden buruk bagi pemerintah yang mungkin dikhawatirkan gagal bayar, tidak bisa membayar. Sehingga memang kadang-kadang kegiatan pembangunan Kota Semarang yang mungkin sudah direncanakan ya di tahun 2026 itu akan banyak yang mungkin tidak dilaksanakan. Yang kalau memang yang ditunda itu hal memang tidak urgen lah, tidak masalah ya. Hal-hal yang mungkin bisa ditunda untuk tahun depan. Tapi kalau penanganan banjir dan sesuatu yang berguna untuk masyarakat, kegiatan pembangunan masyarakat itu sebagainya yang dilaksanakan ya. Jangan sampai itu dikurangi ya. Demi apa? Demi mungkin kekhawatiran mereka dalam membayar gaji PNS itu sendiri. Kan biasa atau di mana-mana di kabupaten kota kan yang diutamakan kan gaji PNS dulu, yang penting keselamatan dulu, baru sisanya nanti untuk pembangunan kan gitu. Tapi kan pembangunan ya tidak stagnan ya, ada lah pembangunan dari yang dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang karena anggarannya kan ada itu. Kita juga membahas anggaran di 2006 juga ada, walaupun mungkin bisa jadi ada pengurangan atau tadi hold atau di cancel atau mungkin ditunda untuk pengerjaan di tahun-tahun yang akan datang ya. Kalau dianggap stagnan atau tidak, intinya di mana-mana ada mungkin pembangunan di masyarakat, kecuali mungkin ada beberapa yang tidak dilakukan. Dan saya kan jadi merepot ya, kan sudah sampaikan beberapa kali di media juga, kita nyampaikan, Pak Ketua juga sudah nyampaikan, memang sesuai izin itu memang di provinsi, tapi kita letakkan di daerah kabupaten kota wilayahnya. Kita sudah beberapa kali meminta disuruh atau pemerintah untuk ya paling tidak membuat apa istilahnya jam kerja atau jam apa truk yang berjalan itu kan jangan di jam-jam yang sibuk aktivitas mereka itu loh, truk itu besar-besar itu loh. Iya. Memang mereka bisa melalui jalan-jalan yang harusnya tidak dilalui kan, itu istilahnya ada izin dispensasi ya. Itu yang memberikan izin kan disub ya, agar truk yang begitu bisa melintas di jalan yang bukan kelasnya. Itu kan truk yang berapa kilo? Berapa? 22 ton. 28 ton itu kan. Itu kan. Tapi kalau enggak dikasih izin kan ya bagaimana kasihan pembangunan di Kota Semarang nanti kan juga tidak berlaku. Tadi aturan yang disampaikan oleh pemerintah ya menjaga jalannya tanggung jawab, kalau jalan rusak dia harus perbaiki, kemudian jam pedal truknya itu juga harus kita batasi dan sebagainya. Kan kita tidak bisa menolak itu kan izinnya di provinsi, tapi di selaku warga Kota Semarang kami minta ya tanggung jawab dari pengelola tambang itu untuk memberikan istilahnya pelayanan sosial ke masyarakat ataupun tanggung jawab terhadap perusahaan-perusahaan yang tinggi yang ada. Program wali kota kita memberikan dana 25 juta per RT itu yang sangat berguna bagi masyarakat ya di RT. Tapi kita lihat sekarang ini kan ada efisiensi di pemerintah kota ya. Kegiatan yang itu banyak makan minum, kemudian jalan dinas dan sebagainya. Tapi di sisi lain itu harusnya wali kota juga mengatur yang 25 juta per RT itu untuk penggunaan seperti apa. Kalau disinyalir itu 25 juta TPR itu banyakkan untuk makan minum di sana. Di sisi lain efisiensi di pemerintah kota itu mengurangi makan minum. Tapi sisi lain 25 juta per RT yang kali 10.000 sekian yang 250 miliar sekian itu, kalau kita lihat kebanyakan ini kita baru perkiraan lah istilahnya, banyak untuk makan minum, termasuk ya di wilayah kami itu sudah
kebanyakan. Nah, mungkin separuh bahkan mungkin lebih untuk makan minum, karena untuk kerja bakti makan minum, untuk arisan makan minum, nanti untuk kegiatan 17-an juga banyak makan minumnya. Kalau kita hitung secara kasar, ya 25 juta mungkin ya sebagian besar bisa untuk makan minum, sehingga perlu ada regulasi baru atau peraturan wali kota yang baru, mungkin pembatasan seberapa yang bisa dibuat untuk makan minum, seberapa untuk pembangunan, seberapa untuk beli peralatan, bahkan berapa untuk administrasi dan sebagainya. Tidak ngambil 500 RT, tidak ngambil. Ada berapa sih Pak untuk perhitungannya RT itu tidak mengambil dana BOP itu Pak? Ya kita informasi 500-an RT ya, kita nggak tahu angka resminya berapa, karena pemerintah juga bilangnya ada sekitar, kan kita nggak tahu. RT Semarang kan 10.400, 200 atau 1.400 RT, banyak itu. Anggarannya sudah besar tuh. Dan itu juga kemarin waktu dropping bulan-bulan Juli Agustus kan ya menguras kantong-kantong pemerintah itu langsung. Kita hanya berikan masukan aja ke pemerintah, itu kan haknya prerogatif pemerintah, wali untuk program kampanye itu dulu, dan belumnya istilahnya membuktikan bahwa itu tidak bohong. Beliau menyampaikan itu program yang dilakukan, itu tidak masalah, kita dukung saja. Cuma untuk apanya itu 5 juta itu harus ada aturan-aturan yang mungkin bisa diperbarui atau diperbaiki, sehingga 25 juta itu betul-betul bermanfaat untuk masyarakat. Tim Liputan Jateng News TV.